Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Agus Supriyanto, Bapak Hakim Selamat juga. siang. Pada siang hari ini kita akan melakukan aksi demonstrasi kontekstual tentang coaching. Hal yang pertama nanti adalah tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga adalah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan, dan potensi. Oke, nanti saya akan menanyakan dulu kepada Pak Agus. Nanti sebelumnya Pak Agus sudah siap ya? Ya Pak, siap. Ya, oke, siap. Sebelum nanti persiapan sebagai coach, nanti ada namanya rubrik penilaian. Nanti akan percakapan coaching tersebut. Seperti apakah penilaiannya seperti itu. Yang keduanya, nanti saya menanyakan langsung aja menanyakan kompetensinya seperti apa yang akan dibahas nanti, Kak Agus. Ya, baik. Terima kasih Pak Tio. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu satu, dengan saya itu hadir secara penuh pada saat proses coaching. Yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu saya ini akan hadir secara penuh, kemudian apa ya? Bentar Pak. Yang kedua, mendengarkan secara aktif Ya, dari apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, kompetensi yang ketiga yaitu saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu, Pak Tio. Pak Tio. otomatis nanti speaking-nya adalah kompetensi tersebut yang tadi Pak Agus ceritakan tentang kehadiran, mendengarkan, dan Ya, yang berbobot itu nanti yang akan diobservasinya seperti itu ya Pak Agus dalam coaching ini ya. ya, Itu ya. tujuannya nanti yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus apalagi selain itu? Tujuannya saya ingin mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh coach, kemudian menggali informasi dari coach, dan insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan dari coach. Otomatis nanti Pak Agus juga dalam penilaian tadi nanti apa yang ingin ingin coach lakukan lah nanti dalam percakapan tersebut intinya apa yang ingin dicapai nanti gimana seperti apa gambarannya Bapak Agus ini seperti apa? Iya Pak Agus, masih mendengarkan saya? Coach yang dihadapi. Jadi intinya menyelesaikan masalah dari coach seperti itu. Menggali informasi juga dari coach. Oke, dari potensi ya. Ya, menggali potensi. Ya. Oke, itu aja nanti Pak Agus nanti langsung melaksanakan coachingnya ya. Saya hanya bisa memantau saja. Selamat melakukan coaching. Semoga apa yang Kak Agus harapkan bisa tercapai semuanya. Terima kasih itu saja dari saya. Nanti kita akan lanjut lagi sebagai saya sebagai pengamat begitu ya, Pak Agus ya. Ya, ya. Siapa Tio? Oke, selamat menjalankan, melanjutkan aktivitasnya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Agus. Kayaknya Pak Agus mati, Kak Win. Kak Win, Kak Win suaranya masuk loh, nyanyiannya. Duh, kok gak sadar? Dari tadi masuk?
Halo Pak Agus. Kak Agus kok mati-mati terus ya dari tadi ya? Dari tadi masuk berarti suaraku. Masuk, tapi Masuk, nggak nyanyi. masalah. Dalam? Masuk tapi nggak masalah lah. Loh, Kak Halo, ngomong halo. mau tadi. Kok Diulangi lagi. Kok mati Kak Agus? Your lost connection. Tadi gitu. Gak sadar Ya. berarti lu tak patah nih yo. Maaf ya. Ulangi. Diulang lagi ya. Ulangi lagi aja Pak Hakim. Nggak. Yang tadi diulang nggak? Yang ada suara saya tadi. Enggak, gimana? Aku ngikutin. Nggak usah, lanjut aja, nggak apa-apa. Ya, Yang- lanjut aja. Selalu masalah hanya suara ngingin dikit-dikit aja kok. Dikit Oh, kok, enggak ya denger. wes, ya wes ya. Udah tak tutup Oke ya. lagi. Oke, 1, 2, Baik, bagus ya. 1. Aku siap. Mari ya. Oke, 1, 2, 3 mulai. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Hakim. Bagaimana kabarnya Pak Hakim? Sudah lama kita tidak bertemu secara langsung ya Pak. Alhamdulillah bagus, baik-baik saja. Memang dalam beberapa bulan terakhir ini saya lumayan sibuk, banyak pekerjaan, banyak tugas yang harus saya selesaikan, Pak. Wah, sekarang Pak Hakim sudah jadi orang penting nih Pak. Jangan gitulah Pak, bukan orang penting. Oke, Pak Agus, bolehkah saya minta waktu sebentar aja, mungkin sekitar 15 atau 20 menit lah. Saya pengen curhat tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Boleh Pak. Tentu saja boleh, masa tidak boleh Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan ke saya? Terima kasih Pak Agus. Begini, akhir-akhir ini saya merasa seolah-olah itu seperti kehabisan waktu begitu. Hingga tupoksi saya sebagai seorang guru yang semestinya akan mengajar, membimbing murid-murid di kelas seperti terabaikan. Karena banyak waktu yang saya gunakan itu untuk kepentingan menyelesaikan tugas-tugas lain. Bahkan pada tengah semester ini, tingkat ketercapaian materi pun tidak bisa saya penuhi. Sehingga mereka ketika murid mengerjakan ulangan di tengah semester itu, banyak yang protes, katanya soal yang diujikan belum diajarkan. Kan itu membuat saya merasa bersedih Pak, karena tanggung jawab saya belum saya lakukan dengan sepenuhnya. Gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Hakim, apa yang Bapak harapkan dari Percakapan. kegiatan yang belum tercapai itu? Misalkan tadi mengajar dan membimbing murid di kelas itu terabaikan. Bagaimana kegiatan Pak Hakim atau mengatasinya? Atau harapannya? Nah, di sini Pak, saya mengharapkan dari obrolan dengan Bapak ini saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi lah. Jadi dalam obrolan ini saya mengharapkan bisa menemukan titik temu permasalahan yang saya hadapi sehingga saya bisa menyelesaikan melaksanakan tugas-tugas tupoksi saya dengan sebaik-baiknya, utamanya bisa memberikan pelayanan kepada murid dalam arti di sini dalam pembelajaran di kelas. Tetapi saya juga bisa tetap menyelesaikan tanggung jawab dan tugas-tugas pekerjaan di kantor, begitu Pak. Seperti itu ya Pak. Jadi menurut Pak Hakim, hal apa saja yang mendasari murid-murid protes ketika mengerjakan ulangan tengah semester itu, atau penilaian tengah semester? Nah ini kan kemarin ketika pas penilaian tengah semester, tiba-tiba itu waktu selesai mengerjakan pelajaran saya, anak-anak ada beberapa anak yang datang ke kantor menemui saya, Pak. Mereka itu protes karena ketika mengerjakan ulangan tadi, ada beberapa yang belum saya ajarkan. Dan ketika saya runtut, memang saya merasa ada beberapa materi yang belum saya ajarkan. Belum sempat saya ajarkan. Karena ya beberapa waktu itu saya sering meninggalkan kelas karena banyak kegiatan dan tugas yang harus saya selesaikan. Maaf, boleh saya cerita lebih panjang lagi, Pak? Oh, silakan Pak, tentu sangat boleh. Terima kasih. Silakan Pak. Nah, untuk beberapa bulan ini memang banyak deadline tugas yang harus saya selesaikan. Itu sangat banyak sekali, Pak. Mulai dari SPJ BOS kemarin,
di mana di tengah Oh. perjalanan itu harus ada perubahan RKS. Itu kan harus memilah satu-satu dari poin-poin RKS yang ingin kita inputkan. Kemudian ada input laporan BMD. Pak Agus pasti tahu bagaimana rumitnya BMD untuk saat ini, di mana Ya, betul, Pak. kita harus input spek buku secara detail, mulai dari ukuran, pengarang, penerbit, sampai kuota terbitnya di mana, plus ditambah foto. Padahal ini Pak ya, buku di SD saja itu jumlahnya sangat banyak, lebih dari 2.000 buku. Wow, Itu banyak sekali ya Pak. Ya, judulnya saja itu lebih dari 1.000. Belum lagi alat peraga, kemudian meja, kursi, saspras, dan lainnya. Yang lebih mumet lagi Pak ya, ketika saya itu harus mengidentifikasi barang yang di daftar BMD itu ada barangnya, tetapi barangnya sudah tidak ada. Padahal kita harus, iya Pak, padahal kita juga harus menunjukkan barangnya itu. Kemudian juga ini kemarin ini saya dioyak-oyak sama kepala sekolah dan guru kelas 5 terkait dengan kegiatan NBK. Kebetulan di sekolah saya juga belum punya lab komputer, Pak. Maka mau tidak mau saya ya harus menyiapkan sasplasnya, mulai dari menata jaringan, instalasi, hingga ruangannya juga harus kami persiapkan. Memang nggak saya lakukan sendiri Pak ya, tetapi karena kebetulan teman-teman saya itu perempuan, jadi ya saya harus ambil langkah yang lebih dulu gitu. Juga ini persiapan lomba-lomba Pak. Kebetulan saya di KG ini termasuk pengurus seksi lomba. Saya harus bertanggung jawab mempersiapkan kegiatan lomba, mulai dari persiapan, materi lomba, bahkan sampai jurinya. Pokoknya luar biasa lah Pak. Wow, sangat Ini, banyak ya Pak. Iya, kebetulan lomba bulan ini ada MAPSI sama FTBI. Kemudian lagi mendekati bulan November, PGRI mulai menyusun agenda kegiatan. Dan kebetulan juga saya terlibat dalam kepengurusan, sehingga saya juga harus sering menghadiri undangan rapat dari PGRI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di kecamatan. Kemudian ini satu lagi, ini saya juga ikut pendidikan guru penggerak seperti yang Pak Agus juga ikuti. Tentu sudah tahu, pahamlah bagaimana tugas-tugasnya. Masih ada lagi yang saya ikuti, ada pembatik dan juga pelatihan sertifikasi Google. Yang Google itu rencananya ya dalam minggu ini siap ujian lah Pak, begitu. Google-nya itu level 2 ya Pak? Apa level berapa Pak? Ini level 2 Pak, rencananya nanti kalau sudah lulus nanti ikut yang trainernya. Oh gitu. Jadi begitu banyak kegiatannya Pak yang dilakukan oleh Pak Hakim, tanggung jawabnya juga pasti banyak yang Bapak alami saat ini. Nah, kira-kira apa motivasi Bapak bersedia melaksanakan semua tugas tersebut, mulai dari SPJ BOS, input laporan BMD yang segitu banyak buku sampai kurang lebih 2.000 buku, kemudian pelaksanaan UNBK, kemudian MAPSI, FTBI, PGRI, pembatik, guru penggerak, Google. Nah, apa motivasi Bapak bersedia melaksanakan semua tugas tersebut, Pak? Sebenarnya motivasi saya sederhana saja, Pak ya. Yang terkait dengan administrasi dan kepentingan sekolah, ya itu karena memang sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai warga sekolah. Karena Pak Agus pasti tahu sendirilah bagaimana keadaan di SD itu, tidak ada TO. Jadi harus mengambil peran untuk semua itu. Dan biasanya guru yang dianggap mampu oleh kepala sekolah atau pimpinan biasanya ya itu yang diminta membantu menyelesaikannya. Dan mau tidak mau ya sebagai warga sekolah, sebagai bentuk tanggung jawab saya juga bersedia melaksanakannya. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan pengembangan diri, ini merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang guru, yaitu tanggung jawab untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi diri. Maka saya melibatkan diri dalam berbagai organisasi juga Pak ya, termasuk juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang saya harapkan bisa menambah keterampilan dan kemampuan saya, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari yang kemarin. Seperti itu Pak, motivasi saya. Luar biasa sekali itu Pak. Nah, kalau misalkan
kalau misalnya kita ambil skala level 1 sampai 10, nah saat ini Pak Hakim ada di level berapa menurut Pak Hakim? Dari level 1 sampai 10. Begini Pak, untuk saat ini mungkin saya merasa Pak ya, bukan mungkin, tapi saya merasa masih pada level 6,5 lah, atau paling mentok-mentoknya 7 lah Pak. Karena saya juga menyadari banyak pekerjaan dan tanggung jawab saya yang ya memang semuanya selesai Pak, alhamdulillah Pak ya. Tetapi hasilnya itu banyak nggak maksimal, asal selesai begitu katakanlah. Contohnya kemarin itu yang laporan BMD dikejar deadline tanggal 30 ya, yang penting saya gebut bisa selesai, tapi mungkin hasilnya ya nggak maksimal seperti dengan yang diharapkan sesungguhnya begitu. Bisa dikatakan serba nanggung lah Pak, ada beberapa yang serba nanggung begitu. Iya. Nah tadi kan Pak Hakim menyebutkan bahwa ada di level 6,5 atau paling mentoknya 7. Ya, betul, Tapi Pak. untuk kira-kira level berapa untuk Pak Hakim yang ingin diraih dalam waktu dekat ini, Pak? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat sih saya nggak target tinggi-tinggi Pak ya. Iya, Pak. Meskipun memang saya sangat berharap untuk jangka panjangnya saya bisa sampai level 10 lah, atau paling nggak 9, itu harapan jangka panjangnya Pak ya. Tapi melihat realitas saat ini, target saja paling di angka 8 itu sudah sangat bagus Pak. Jadi nggak tinggi-tinggi patokan saya sebenarnya untuk target dalam waktu dekat dalam bulan-bulan ini. Oh gitu. Oke Pak. Nah, apa Pak Hakim yakin mampu mencapai itu semua? Mampu mencapainya? Ya, saya merasa yakin Pak. Insya Allah saya yakin. Nah, apa kekuatan yang Pak Hakim miliki sehingga Pak Hakim begitu yakin dengan capaiannya? Ya, begini, saya itu merasa memiliki cukup pengetahuan, pengalaman, di mana saya sudah menjadi guru juga cukup lama dan terlibat dalam pengurusan organisasi dan juga pengelolaan administrasi sekolah juga sudah cukup lama, sehingga saya merasa itu adalah pengalaman yang bisa saya gunakan dalam pengelolaan administrasi sekolah, juga pengalaman yang bisa saya gunakan untuk saya berorganisasi. Kemudian saya juga punya teman-teman baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dalam arti di teman-teman di organisasi yang sangat bisa kami andalkan untuk bisa saling bekerja sama. Kemudian saya juga mengandalkan kemampuan saya dalam bernegosiasi Pak ya. Meskipun mungkin nggak terlalu hebat katakanlah, tetapi saya cukup bisa bernegosiasi untuk menjalin kolaborasi dengan teman-teman. Saya juga merasa memiliki kemampuan kontrol diri yang sudah cukup, dalam arti ketika ada konflik atau apa, saya merasa sudah bisa cukup mengendalikan diri untuk mengendalikan emosi-emosi saya Pak. Itu keyakinan saya, kekuatan yang saya anggap bisa meyakinkan saya Pak. Oke Pak. Nah kemudian Pak, apakah hambatan yang Bapak temukan itu yang menghalanginya tercapai tujuan tersebut? Apa hambatannya Pak yang Bapak temukan? Kalau hambatan itu justru hambatan yang muncul dari diri sendiri Pak. Kadang itu saya merasa malas atau katakanlah jenuh begitu. Tetapi kadang juga saya merasa terlalu pede bisa menyelesaikan tugas dalam waktu dekat, sehingga sering menunda-nunda pekerjaan. Jadi masih ada kaitan, terlalu pede membuat saya malas melakukannya begitu. Ya karena mungkin deadline-nya masih lama begitu, jadi saya anggap nanti aja gitu. Padahal sebenarnya saya juga sadar bahwa masih banyak tugas dan pekerjaan lain yang menanti. Nah, kemudian akhirnya membuat saya kadang itu kelayapan juga Pak dengan banyak tugas yang menumpuk. Ketika sudah dekat deadline, semua belum selesai, baru kelayapan, bingung gitu. Itu juga yang terkadang membuat saya melakukan pembelajaran di kelas dengan nyambi menyelesaikan tugas-tugas lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Nah, mungkin ini kaitannya dengan di awal tadi Pak, sehingga pembelajaran saya nggak bisa tuntas karena saya mengajar sambil, katakanlah kemarin sambil mengerjakan laporan bos. Padahal itu sebenarnya kan nggak sangat saya harapkan Pak.
Iya, Pak. Nah, oke Pak Hakim. Nah, Pak Hakim kan sudah tahu kekuatan yang Bapak miliki serta hambatan yang terjadi. Nah, sekarang Pak Hakim akan melakukan hal seperti apa selanjutnya? Kalau menurut saya nih Pak ya, yang harus saya lakukan adalah mengelola diri saya sendiri. Saya harus memanage tugas-tugas saya sebaik mungkin, yaitu mungkin dengan membuat jadwal kegiatan berdasarkan katakanlah urutan deadline-nya, deadline waktunya kapan, itu yang paling cepat itu yang akan masuk dalam urutan jadwal paling atas. Juga saya akan memanage diri saya, berlatih lebih bisa ngontrol emosi lebih baik lagi, agar tidak mudah manik, dan ini yang penting, jangan sampai saya stres memikirkan kegiatan, Mbak, sehingga saya tetap bisa melakukan pekerjaan dengan santai dan enjoy gitu. Oh ya, sip. Nah, berarti memanage mana waktu yang terdekat gitu ya Pak, yang dikerjakan terlebih dahulu. Itu solusi yang bagus Pak Hakim. Nah, selanjutnya apa rencana Bapak? Rencana saya berikutnya, saya akan menyusun skala prioritas dari jadwal-jadwal tadi, Pak, ya. Akan saya buat skala prioritas berdasarkan satu, ini tingkat urgensi tugas. Mana yang sangat penting harus diselesaikan. Ini tujuan saya untuk menghindari kepanikan ketika tugas tersebut terkendala dalam penyelesaian. Kadang kan kita juga nggak tahu, Pak ya, sekarang serba online. Kadang kita itu prediksi, oh ini bisa selesai besok jam 10. Tapi ternyata jam 9, lampu mati, nggak ada sinyal. Kita kan jadi bingung. Jadi saya buat skala urgensinya, mana yang paling penting itu yang dilakukan. Selanjutnya, saya juga akan menyusun skala berdasarkan tingkat kesulitannya. Mana yang mesti saya selesaikan sendiri, mana yang bisa dikerjakan secara bareng-bareng atau kolaboratif dengan teman-teman, atau mungkin juga mana yang bisa saya delegasikan atau saya minta teman yang lain untuk mengerjakannya. Dan terkait dengan pengembangan diri saya, mungkin untuk kedepannya, saya akan lebih selektif dalam memilih diklat atau pelatihan. Ketika agenda saya sudah padat, maka saya mungkin hanya akan memilih diklat atau pelatihan yang sangat penting atau peluangnya nggak bisa diulang. Contohnya guru penggerak, Pak ya. Kan ini menurut saya, meskipun saya itu ada banyak kegiatan, tapi saya anggap guru penggerak ini peluangnya kecil. Maka ketika saya ada kesempatan, ya akan langsung saya ambil. Dan juga ketika agenda kegiatan sudah tidak padat, baru mungkin saya akan memanfaatkan waktu untuk mengikuti kegiatan di diklat lain. Begitu Pak Agus. Oke. Apakah Pak Hakim punya strategi khusus untuk hal itu? Ini dari rencana tadi, strategi saya akan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan teman-teman sejawat, entah itu di satu sekolah maupun di komunitas kami atau di organisasi. Juga saling menguatkan kesadaran sosial. Ini menurut saya sangat penting ya, kesadaran sosial. Karena di situ kita harapkan bisa tumbuh kesadaran untuk saling membantu menyelesaikan tugas bersama dan saling meringankan beban teman. Contohnya itu tadi, ketika kita ada beban dalam BMD, maka bisa dikerjakan bareng-bareng tanpa kita harus mengkomando dari pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian tugas-tugas sekolah yang bisa dikerjakan beramai-ramai, ya kita kerjakan beramai-ramai, begitulah Pak. Oke. Ya Pak, kalau semua rencana yang sudah Bapak lakukan, tapi tiba-tiba nih di tengah jalan ada gangguan, bagaimana Bapak mengantisipasinya? Nah, itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi, Pak, memang. Untuk mengantisipasinya, itu tadi, pertama, saya menjalin komunikasi dengan mengajak teman-teman untuk bisa saling mengerjakan. Kemudian, ini yang paling utama, pekerjaan-pekerjaan itu harus bisa selesai paling enggak 1 atau 2 hari sebelum deadline-nya. Sehingga ketika nanti di tengah jalan kok ada kendala, oh kita masih ada jeda waktu mungkin untuk memperbaiki dan sebagainya. Begitu, Pak. Ya, bagus sekali, Pak. Nah, sangat mendukung.
Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, amin Pak, amin, amin. Nah, apa komitmen Pak Hakim terkait rencana aksi tersebut, Pak? Ya, agar rencana aksi tersebut bisa saya laksanakan dengan sungguh-sungguh, saya berkomitmen gini Pak. Saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal dan skala prioritas yang sudah saya buat. Dalam arti di sini agar semua itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Saya nggak mau seperti yang sudah melaksanakan tugas pokoknya yang bisa saya kerjakan dulu itu dulu. Nah, saya ingin berdasarkan skala prioritas tadi, meskipun itu katakanlah bisa saya selesaikan dalam waktu cepat, kalau prioritasnya harus segera, ya akan saya segerakan. Begitu. Kemudian saya juga akan meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya harus bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Begitu Pak Agus. Wah, bagus sekali Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega Pak, merasa tercerahkan dari percakapan saya dengan Pak Agus tadi. Karena saya merasa bahwa mendapat penguatan dan keyakinan diri lagi bahwa sebenarnya saya itu punya kemampuan yang harus bisa saya kembangkan. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Saya tunggu cerita selanjutnya dengan keberhasilan Bapak. Ya, pasti Pak. Insya Allah segera saya kabari. Dan semoga kita semua juga sama-sama bisa melaksanakan tugas kita dan bisa mengantar anak-anak untuk menuju jalan keberhasilan Pak ya. Iya Pak. Sip. Semoga sukses. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, sudah selesai ya Kak? Baik, terima kasih atas coachingnya tadi yang dilakukan oleh coachnya Kak Agus sama coachernya yaitu Kak Arif Rahman Hakim. Sesuai tadi yang saya lihat percakapannya baik sesuai dengan Tirta. Yang kedua, terus seorang coach juga udah benar yang tadi katakan Kak Agus, menggali informasi seluas-luasnya, tidak mengguruinya, dan coachnya juga nyaman tadi untuk ada pertanyaan langsung sambil berinteraksi yang sangat searah. Terus yang ketiganya yaitu konvensi masalahnya bisa diselesaikan dengan baik juga. Yaitu dari pengamatan saya. Terima kasih Kak Agus dan Kak Hakim yang telah melakukan coaching pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi. Itu aja dari saya, saran dari saya ya Kak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, intinya luar biasa, tetap semangat, bahagia ya dua-duanya, luar biasa.